Yesus tidak suka dengan hal itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, disamakan dengan Belzebul. Belzebul itu adalah dewa orang Filistin yang disembah di Ekron. Jadi dia itu adalah iblis, setan, dan dia adalah penguasa tertinggi dari kegelapan. Pernah kita menontonnya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita menonton bagaimana manusia ditumbalkan kepada sebuah dewa, iya kan? Dipotonglah kepalanya, dipotong, dipersembahkan supaya datang hujan. Bahkan kalau kita menonton film itu ada filmnya. Dan saya juga waktu masih kecil teringat di dokon tomat ni tiba anakku unang lau anak dia ni sudung ditangkap setiap pelulu hoina. Jadi ahdoi disukun bodoh na di ponggo dulu dibayar tu gabe itu taruh di jebal asal manang na biar pein atau rasta orang tua kita dulu. Tapi itulah ditakut-takuti supaya kita tidak bebas kemana-mana. Dia mengusir setan dengan setan katanya. Lalu Yesus menolak hal itu dan mengatakan di ayat yang ke-23, lalu berkata bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, sehingga melainkan sudahlah tiba kepada kesudahannya. Itulah dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi dia tidak suka jika kita memuja Roh Kudus, jika kita memuja Roh, karena Roh itu di dalam Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tidak boleh dipisahkan. Kalau kita pun memuja Roh Kudus, Bapak Ibu, dosa kita itu dikatakan dosa yang kekal, dosa yang tidak diampuni. Itu dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat mereka yang terucapkan. Kalau kita menyalahkan orang, menyalahkan anak kita, atau kita menghina masih sesama kita, itu masih bisa diampuni lewat firman Tuhan kalau kita memang mengaku salah. Tetapi apabila ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Hati-hati kita Bapak Ibu. Nah, barang siapa yang menghujat Roh, dia tidak dapat melihat dan memahami peranan Allah dalam hidupnya. Jadi kita juga tidak dapat melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Itu juga sama dengan kita menghujat Roh. Berarti kita tidak mengimani, tidak memahami peranan Allah dalam hidup kita. Kita tidak mengimani bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita berbuat seenaknya di dalam hidup kita, lalu menjadikan hidup kita itu berpatokan kepada keinginan sendiri, tidak menganggap ada kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak menganggap kuasa Allah itu tidak ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, berarti kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, dan mengandalkan segala sesuatu dalam hidup kita. Berarti kita mengimani Tuhan itu tidak ada apa-apanya di dalam hidup kita. Itu yang salah. Sehingga kita merasakan kita hidup, kita mampu, kita bisa hidup sampai menjalani hidup kita bisa ada dengan apa karena kemampuan kita sendiri. Itu yang menjadi salah. Nah, kalau kita mengimani apa yang ada sama kita, kita mengimani bagaimana peranan Allah, karya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menghargai Dia dan kita akan menghargai Roh Kudus. Penyakit manusia saat ini adalah manusia tidak dapat melihat mana kuasa Allah, mana yang daripada kuasa iblis. Inilah yang menyinggung dan menyakiti Tuhan pada saat itu. Sementara Yesus melakukan perbuatan baik di mata dunia, bahkan di zaman itu. Karena memang di sini dikatakan kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun, sangat banyak orang.
Tetapi orang yang berkerumun itu, terutama khususnya ahli-ahli Taurat, mengatakan dia tidak melihat karya Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan sembuhkan, yang telah Tuhan laksanakannya. Nah, padahal tujuan Yesus datang ke dunia sudah kita tahu. Dia membawa kesembuhan bagi kita. Dia membawa kesembuhan bagi dunia. Dan dia membawa terang dan keselamatan bagi kita apabila kita melakukan kehendak Tuhan. Dan dia ingin membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan dunia seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang banyak pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis bisa saja hadir dalam bentuk apapun membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia sangat jatuh ke dalam dosa? Karena sifat manusia itu pada umumnya adalah egois. Sifat manusia itu adalah tamak. Dia selalu ingin di zona nyaman. Bagaimana ahli-ahli Taurat itu nyaman dia di dalam kedudukannya. Dia tidak mau digeser oleh Yesus. Nah, sifat manusia itu ingin selalu menguasai dunia, tidak mensyukuri pemberian Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, molo suku-suku kalau kita ingatlah atau mardingok mahita dihadiri oteli. Kalau kita berpikir pada saat ini, berapalah harta yang kita miliki, ya, berapa rekening kita, berapa deposito kita, dan apa jabatan kita saat ini, sampai seberapa lamakah itu, dan apakah itu sudah cukup? Kalau manusia selalu tidak pernah cukup. Makanya Muhammad Gandhi mengatakan, bumi dan segala isinya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan segala manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi segala keinginan manusia. Begitulah sifat manusia. Makanya Yesus itu datang supaya kita itu sadar, kita itu diciptakan dari debu dan kembali ke debu. Nah, kita tidak boleh menyombongkan diri dan memegahkan diri di dunia ini, karena Yesus adalah pemberi sang selamat bagi hidup kita. Jadi dunia ini tidak cukup Bapak Ibu untuk memenuhi segala keinginan kita. Selalu berkekurangan, selalu berkekurangan. Kaya kurang kaya. Sudah ada sama dia, begitu juga ya, apalagi zaman sekarang ini. Dengan handphone ini gampang kali kita jatuh ke dalam dosa. Gampang kali. Maaf cakap Bapak Ibu, binug ke handphone, binering buruan agak nalupe itu kepernijalan. Ay mantap-mantap manok turate. Nah, begitu juga dilihat. Sekarang ini kita lihat bagaimana viralnya Pak Gabriel kan, menggugah suatu rumah tangganya jadi hancur. Karena apa? Dia tidak mensyukuri istri yang telah Tuhan berikan, yang sedang menjadi pilihannya. Nah, itu juga bagaimana kasus Vina sekarang ini yang terlalu heboh, menggoncangkan aparat kepolisian. Nah, media ini sangat gampang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan bisa melihat secara terang-terangan dipertontonkan. Kaum Hawa juga tidak malu mempertontonkan auranya dan segala hal itu. Ya, gak usah panjang lebar ke situ, tapi kita harus waspada. Bagaimana juga handphone ini sangat gampang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Termasuk juga saya sebagai hamba Tuhan, gampang juga jatuh ke dalam dosa. Tetapi marilah kita juga berdoa kepada Tuhan supaya jangan karena handphone ini kita jatuh ke dalam dosa. Karena memang dikatakan iblis bisa berbagai macam cara merubah wujud untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Melalui apapun, melalui pekerjaan kita pun itu bisa juga kita jatuh ke dalam dosa. Ya, makanya kita bilang ya, sekarang ini kita tidak bisa lagi membedakan mana anak-anak Allah, mana anak-anak iblis. Bisa saja kita saat ini anak-anak Tuhan yang di dalam gereja ini, setelah kita keluar, kita melihat dompet orang jatuh, tidak jadi kita ambil,
Kita melihat orang yang sudah tabrakan, kecelakaan, kita membiarkan. Kita anak Tuhan apa anak iblis? Ada banyak memang yang menutup mata hati kita, tidak menjadi anak-anak Allah, hanya sebatas mendengar dan mendengar, tetapi tidak melakukan. Ini yang benar digugah. Bagaimana kita harus bisa menjadi contoh, menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena tujuan Yesus juga dia membawa terang. Nah, kita juga harus bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurun, daging lemah. Janganlah firman Tuhan ini sebagai alasan bagi kita membela atau pembenaran dalam diri kita, ya. Roh memang penurun, daging memang lemah. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita mengatakan hal itu, jangan, ya. Jadi kita harus berjaga-jagalah, berdoalah kita terus supaya kita juga tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Nah, di ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, ayat 35, ya Bapak Ibu, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Inilah inti dari firman Tuhan pada saat ini. Kenapa Yesus mengatakan seperti ini Bapak Ibu? Karena di dalam ayat yang ke-35 ini, ayat yang terakhir ini adalah membina persaudaraan dengan Tuhan. Ini yang paling utama. Persaudaraan dengan Tuhan itu adalah persaudaraan yang terbuka, tidak tertutup. Artinya bukan karena ada hubungan darah barulah kita saudara dengan Tuhan, bukan karena ada ikatan keluarga. Kan di dalam firman ini dikatakan di luar ibu, di luar saudara. Lalu Tuhan mengatakan, dilihatnya orang banyak ini, koma saudaraku, kalianlah saudaraku laki-laki, kalianlah saudaraku perempuan. Bukan dia meninggalkan ibunya, bukan, tetapi inilah persaudaraan terbuka. Artinya Bapak Ibu, bukan karena ada hubungan keluarga, bukan ada hubungan darah, bukan ada karena hubungan ras, bukan ada karena hubungan suku, bukan ada karena dalam satu gereja. Semua kita bersaudara. Jadi janganlah pula karena kita dalam satu gereja, di gereja Metodis itulah semua saudara kita. Ada gereja-gereja tetangga mengatakan hanya di dalam persaudaraan mereka lah mereka yang seiman. Kalau dia tidak, kalau gerejanya itu mengakui adat, dia tidak saudaranya. Ini salah, Bapak Ibu yang dikatakan. Ya, kita juga semua bersaudara. Persaudaraan dengan Yesus itu persaudaraan terbuka. Jangan karena tidak satu jemaat dengan kita, dia tidak menjadi saudara kita. Itu tidak boleh. Ras, suku, baik Cina, baik itu Melayu, baik itu orang Jawa, orang mana pun, kita persaudaraan terbuka. Yesus adalah penghubung itu, ya. Jadi itu bukan karena kita satu gereja Metodis kita bersaudara kita dengan HKBP, dengan BEL dan dengan semua. Jadi tidak boleh. Kalaupun ada gereja-gereja yang lain mengatakan mereka hanya dalam persaudaraan mereka, itu mereka lah, urusan mereka lah itu. Tetapi kita harus bersaudara semua dengan ciptaan Tuhan. Dengan alat pun kita harus bersaudara. Kita rawat juga ciptaan Tuhan itu, ya. Apalagi makhluk hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam menjalani hidup kita ini tentu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Makanya kita haruslah tetap kita itu berdoa. Jadi dalam SD, SMP kita ingat masih kata-kata orang ini, ya. Ini juga tetaplah di masa magodak tapi di masa maduat tapi perlu itu kita tetap juga kita harus jadi fondasi, bekerja, berdoa sambil bekerja. Jangan kita cuma mengharapkan kita berdoa tanpa bekerja itu sia-sia. Mujizat tidak akan datang kalau kita selalu berdoa tetapi tidak bekerja. Tetapi kita harus berusaha
dan bekerja dan berdoa. Baru Tuhan berkati usaha kita lewat doa kita, lewat permohonan kita. Jadi orang yang selalu bekerja, tetapi tidak berdoa, sama saja sia-sia Bapak Ibu. Jadi harus sejajar berdoa dan bekerja. Kalau kita cuma hanya bekerja, ya kita tidak berdoa, kita tidak mensyukuri anugerah Tuhan itu. Sia-sia semuanya. Jadi kita tidak menikmati, ya. Jadi harus juga seimbang. Terus Bapak Ibu, orang yang berdoa dia mampu mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Dia dapat menikmati anugerah Tuhan dan dia juga tahan akan godaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, kita harus kaya dalam kebajikan. Nah, karena ini memang dengan judul lakukan kehendak Tuhan, kita juga harus melakukan hal ini. Kaya dalam kebajikan, maksudnya di situ adalah menjalani hidup dengan kualitas moral yang baik, jangan dengan kualitas moral yang buruk. Kualitas moral yang baik itu adalah kita harus menghargai setiap orang, Kalaupun kita diberikan Tuhan talenta, kita itu pintar, jangan kita hina orang yang bodoh, jangan, itu nggak boleh. Memang kita lebih pintar dan lebih bijak daripada dia. Ya, janganlah pula, haruslah kita juga harus menolong dia dan membantu dia supaya dia juga bisa harus menjadi orang pintar. Ya, jadi harus menghargai setiap orang, menghormati setiap orang. Jangan merasa kitalah yang paling benar di dalam hidup ini. Baru mengasihi, kita harus juga mengasihi orang. Artinya kita hidup di dalam kebersamaan, ya Bapak Ibu, ya. Lalu yang terakhir adalah kita harus suka memberi dan berbagi. Memang bagi orang yang susah, sangat susah untuk berbagi, ya. Apa yang mau dibaginya kepada sesamanya, sementara hidupnya juga tidak bisa ditolongnya atau pas-pasan. Ya, kalaupun kita tidak bisa membantu orang dengan apa yang ada pada kita, kita bantu dengan doa. Nah, kalau ada rezeki yang kita dapat daripada Tuhan, kita kasih atau kita berbagi dengan orang yang memang betul membutuhkan hal itu. Jadi di sini adalah tidak memikirkan diri sendiri dan menolong orang lain. Ini juga salah satu daripada kehendak Allah. Allah juga datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, pulang juga kembali ke surga, kita melihat juga tidak membawa apa. Padahal dia seorang yang kaya, ya, kalau kita imani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah kita harus berinvestasi di surga. Perlu kita berinvestasi di dunia ini seperti asuransi dan segala macam untuk menjamin kehidupan kita boleh hidup di dunia ini. Tetapi kita harus jangan lupa, kita harus berinvestasi yang paling utama itu di surga. Apa investasi yang kita harus laksanakan di surga? Karena itu adalah tujuan hidup kita. Di dunia ini kita hanya sementara, menumpang. Jadi marilah kita harus berinvestasi di surga lewat apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Seperti lagu ini, ya, hidup ini adalah kesempatan. Memang kesempatan hidup ini. Jadi hidup ini adalah melayani Tuhan. Nah, hidup ini juga jangan sia-siakan. Jangan kita sia-siakan di dalam hidup ini. Kita harus jadi berkat. Seperti lagu itu, ya. Jadi sebagai apapun kita, sebagai apapun pekerjaan kita, nah termasuk juga saya pun orang pasaran begitu juga, ya sebagai saya driver harus juga mampu sebagai jadi berkat. Sebagai petani juga bisa menjadi berkat. Sebagai guru juga bisa menjadi berkat. Sebagai apapun kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita. Marilah kita imani ini Bapak Ibu, kita laksanakanlah kehendak Allah supaya kita boleh menjadi terang, kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk kami
melaksanakan kehendak Allah di dunia ini. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan melaksanakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh menjadi berkat, bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh ke dalam dosa, tetapi kami layak Tuhan sebut sebagai anak-anak Allah. Kami layak sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 126 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata bagi kita, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Doksologi kepada Allah dipuji. Kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Amin.